Ya, bersama lagi dengan saya Wirayuda Alam dalam rangka Education and Business. Nah, kali ini kita membicarakan tentang perencanaan pesan-pesan bisnis yang sesuai dan pas bagaimana. Nah, ketika membicarakan tentang perencanaan pesan bisnis, artinya menyampaikan pesan bisnis itu tentu harus ada planningnya, ada tahapan yang harus kita sampaikan, kapan harus ini disampaikan, ada durasi, ada waktu, ada timing, ada isi, dan kadang kala tidak selalu untuk menyampaikan pesan bisnis harus disampaikan secara utuh pada waktu itu. Kadang kala pesan bisnis yang utuh akan menjadi efektif ketika disampaikan secara parsial. Sehingga ketika disampaikan secara parsial, tentunya harapannya orang atau khalayak atau publik atau pelanggan atau customer bahkan masyarakat bisa menangkap secara bertahap juga dan tidak terjadi multi tafsir dari sisi pesan-pesan bisnis yang ingin disampaikan. Sehingga perencanaan pesan bisnis itu menjadi hal yang penting. Dalam hal ini ketika ngomongin perencanaan bisnis, tentu pemilihan penentuan ide, gagasan, pengumpulan fakta dan temuan penting itu menjadi hal yang mendukung dari sisi bisnis ingin yang disampaikan kepada pihak lain. Artinya pesan-pesan bisnisnya juga harus bisa sampai dengan penggunaan bahasa yang cukup sederhana, tidak terlalu kompleks dan tidak multitafsir, sehingga publik khalayak bisa menangkap apa sih pesan bisnis yang ingin disampaikan oleh perusahaan atau produk itu sendiri, sehingga tidak terjadi distorsi komunikasi atau kesalahpahaman pesan yang ingin disampaikan. Ada tahapan penyampaian bisnis seperti yang saya sampaikan di awal, yaitu yang pertama, tentu kita harus tahu tujuan penyampaian bisnisnya, pesan bisnisnya seperti apa. Kemudian kedua, analisa audiensnya kayak gimana, segmentasi orang, pelanggan, umur, demografi yang ingin disampaikan atau yang ditarget, kayak gimana juga, itu menjadi penting. Penentuan ide juga sama, penentuan ide, gagasan, pesan bisnis juga menjadi tahapan pesan bisnis yang menjadi poin penting dari sisi penyampaian perencanaan bisnis itu sendiri, termasuk mengumpulkan semua fakta, karena sekarang era di mana orang bisa mengecek kebenaran fakta pesan bisnisnya betul atau tidak, salah atau tidak, tepat atau tidak, semua punya akses untuk menjelaskan apa fakta bisnisnya itu sesuai dengan kenyataan logis atau tidak. Kemudian membuat saluran-saluran online pengorganisasian dari pesan-pesan bisnis. Penentuan channel-channel bisnis, penentuan channel untuk mengkomunikasikan itu menjadi hal yang penting juga dari sisi penyampaian perencanaan bisnisnya juga. Di mana tujuan penyampaian bisnis itu perlu penyampaian yang cukup baik dari pesan-pesan bisnisnya. Kita ambil poin-poin utama sehingga itu kita bisa ekstrak dan disampaikan secara spesifik, logis, rasional, dan sederhana tentunya dengan berkolaborasi dengan pihak yang lain sehingga penyampaian bisnisnya bisa terukur, jelas, dan bisa diinternalisasi dan dipahami secara utuh dan tidak multitafsir. Itu tujuan penyampaian bisnis yang dikatakan efektif dan efisien dan tentunya tepat guna dan tepat sasaran. Penentuan ide gagasan bisnis, tentu kita harus tahu substansi pesan bisnis apa yang harus kita sampaikan. Ide itu harus cukup jelas tujuan dan maksudnya. Sehingga ketika melakukan perencanaan pesan bisnis itu, kita harus menentukan spesifikasi ide gagasan apa yang ingin ditampilkan. Karena seringkali produknya bagus, tapi ide dasarnya, ide penyampaian tidak spesifik dan tidak jelas, sehingga akan menimbulkan pemahaman yang tidak spesifik dan distorsi komunikasinya terjadi. Lalu kemudian pemahaman tentang proses komposisinya itu sendiri, pemilihan kata-katanya, kalimat, paragraf, itu kita harus tahu dan susun dengan baik sehingga mudah dipahami dan tidak multitafsir dari si penerima pesan. Semakin sederhana pesan tersebut, maka semakin jelas dan efektif penyampaian komunikasinya. Perencanaan ini menjadi penting khususnya penggunaan katanya. Apakah kata itu menggunakan secara informal, formal, verbal, non-verbal, agresif atau non-agresif. Itu kita harus tahu kapan penggunaan
channelnya, pembahasan yang pas untuk menyampaikan pesan-pesan bisnis yang ingin disampaikan. Adapun tahapan penting dalam penyusunan pesan bisnis, salah satunya tentu kita harus rapatkan bersama, bicarakan bersama, diskusi bersama, menyusun draftnya seperti apa yang pas. Lalu tentu mengorganisasi dan mengkomposisi yang pas seperti apa. Dan tentu proses itu tidak terjadi dalam waktu yang singkat atau dalam waktu yang pendek, dan perlu ada pelibatan banyak hal sehingga perlu ada editing dan revisi tiap kali kita lakukan untuk melakukan proses perencanaan bisnis. Bisa jadi pesan yang sudah didesain ternyata ada distorsi sehingga ada pesan berikutnya versi revisi atau versi updatingnya, sehingga itu perlu dilakukan editing dan revisi tiap waktu dan evaluasi bertahap. Kemudian keempat ya kita harus membaca ulang kira-kira kata-kata yang pas yang seperti apa ya, kira-kira kata yang kurang pas seperti apa ya, ada pesan yang belum tersampai apa tidak, sehingga perlu ada penyusunan tahapan pesan bisnis dan harus disampaikan secara berulang kali sehingga ada pemahaman yang komprehensif dan tidak multitafsir. Dan channel apa yang pas untuk perlu dikomunikasikan dari sisi pesan bisnis itu sendiri. Itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan tentang komunikasi bisnis. Terima kasih atas waktunya. Salam edukasi dan bisnis untuk kita semua. Thank you.